Halo guys, kita jumpa lagi. Perjalanan kali ini tergolong jauh. Dimulai dari Jakarta, lewat tol Trans Jawa, menuju Semarang, ke Surabaya, dilanjutkan menggunakan jalur biasa tanpa tol ke Banyuwangi, menyeberang ke Pulau Bali, menuju Kintamani, kemudian lanjut ke Pantai Melasti, Pura Uluwatu, ke Pantai Jimbaran, kemudian kembali ke Banyuwangi, ke Dejawatan, ke Pantai Pulau Merah, ke Tawangmangu, Jawa Tengah, dan akhirnya kembali ke Jakarta. Dengan lamanya waktu perjalanan selama 10 hari yang menempuh jarak lebih dari 5.800 km, perjalanan darat ini terasa sangat melelahkan. Namun, pengalaman yang diperoleh sangat menakjubkan. Apa saja pengalaman yang diperoleh, serta apa saja tantangan kesulitan yang dihadapi selama di perjalanan, yuk kita saksikan dalam video kali ini. Namun, sebelum kita mulai, kita subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum. Pertama, keberangkatan. Hari ini bulan Desember 2021. Setelah dilakukannya pengecekan oli mesin, air wiper, water coolant, membersihkan saringan udara AC, ban diisi gas nitrogen, mengisi bensin full tank, mencuci mobil, meletakkan apar, menata barang bawaan beserta air galon, memasang holder handphone, dan mengisi e-tol. Selanjutnya perjalanan bersama 5 orang penumpang ini pun dimulai ketika jam menunjukkan pukul 3 sore di hari Jumat. Untuk akses mudah keluar kota Jakarta, perjalanan dimulai menggunakan tol layang Sheikh Muhammad bin Zayed sejauh 36,4 km menuju pintu tol Cikampek Utama. Saat itu, meskipun kondisi tol layang sangat lancar dan mobil bisa digaspol kencang, namun karena kontur jalanan di tol layang ini sangat bergelombang dengan sambungan yang tidak rata serta dengan tiupan angin yang cukup kuat, sehingga batas kecepatan aman atau maksimal di tol ini hanya 80 km per jam yang harus kita patuhi. Kedua, Jakarta-Semarang 442 km. Saat kami memasuki tol Trans Jawa, jam menunjukkan pukul 4.30 sore. Jalanan terlihat sangat sepi. Kami terus melanjutkan perjalanan meskipun keadaan cuaca mulai hujan dan licin, yang membuat kami harus menurunkan kecepatan. Ketika kami memasuki gerbang tol Palimanan, hari sudah mulai gelap, di mana waktu menunjukkan pukul 6.15, dan sekitar jam 6.30, kami pun berhenti di rest area 207A, tol Palikanci, untuk istirahat, makan, ke toilet, dan mendinginkan mesin. Jam 7.30, kami kembali melanjutkan perjalanan di malam itu, melintasi jembatan Kalikuto di tengah cuaca yang tidak menentu. Dan setelah kurang lebih 3,5 jam perjalanan, sekitar jam 11.15 malam, kami memasuki gerbang tol Kalikangkung menuju kota Semarang. Tepat jam 12.30 dini hari, kami pun akhirnya istirahat di sebuah hotel di kota Semarang untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan esok paginya. Ketiga, Semarang-Banyuwangi 631 km. Keesokan hari, pada jam 5.30 pagi, kami sudah bersiap berangkat lagi karena hotel yang kami gunakan tidak termasuk sarapan pagi, sehingga kami bisa segera berangkat tanpa perlu menunggu waktu sarapan yang baru tersedia jam 6.30 pagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami melakukan pengecekan kondisi tekanan ban, apakah tetap aman, guna mencegah risiko di tengah jalan, mumpung posisi mobil pada saat itu masih di dalam kota. Dengan cuaca yang cerah dan udara pagi, kami pun bisa menyaksikan matahari terbit dan pemandangan gunung dan bukit di sekitar kota Semarang untuk menuju pintu tol Banyumanik menuju Surabaya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, kami sempatkan mampir sejenak dulu di rest area kilometer 429 tol Ungaran Bawen untuk sarapan dan minum kopi. Jam 7 tepat, setelah sarapan dan mengisi bensin full tank yang mampu menempuh jarak 400 km saat kondisi mobil full tank, kami langsung meneruskan perjalanan karena kami berharap dapat tiba di Banyuwangi sebelum maghrib sesuai perkiraan di peta, di mana peta menunjukkan dari Semarang menuju Banyuwangi membutuhkan waktu setidaknya 10 jam, sehingga diperkirakan kami akan tiba di sekitar jam 5 atau 6 sore di Banyuwangi. Di sepanjang tol Jawa Tengah menuju Jawa Timur,
Pemandangan yang dijumpai berupa sawah, hutan, lembah, tebing, gunung, dan perbukitan yang sangat bagus. Setelah berjalan sekitar 2,5 jam, 200 km dari Semarang, kami kemudian mampir di rest area 597A, Jalan Tol Ngawi Kertosono, untuk ke toilet yang disertai dengan pemandangan sawah yang hijau. Setelah melintasi gerbang tol Warugunung, kami pun langsung menuju Surabaya ke arah Sidoarjo untuk lanjut menuju gerbang tol Kajapanan dan keluar ke pintu tol Probolinggo Barat karena kami akan makan siang dan istirahat di sebuah restoran di Probolinggo Wisata Python yang memiliki saung dan kolam ikan. Setelah selesai makan, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 15.20. Saat itu, menurut peta, kami hanya perlu menempuh 3,5 jam 150 km lagi untuk mencapai Banyuwangi. Namun, kami lupa bahwa jalanan menuju Banyuwangi dari Probolinggo adalah jalanan biasa tanpa tol yang sangat tidak bisa diprediksi kondisinya. Sehingga inilah yang menyebabkan kami pun baru bisa tiba di Banyuwangi setelah 7 jam lamanya perjalanan. Salah satu penyebabnya adalah kondisi jalanan menuju Banyuwangi banyak dilalui oleh truk dan bis yang berjalan cukup pelan. Apalagi saat hujan dengan jalanan licin berlubang semakin memperlambat laju kendaraan. Di jalur inilah saat kami akan menuju wilayah Taman Nasional Baluran, perjalanan kami terhenti akibat adanya proses evakuasi truk kontainer yang terguling yang semakin diperparah ketika arus kendaraan dari kedua arah saling berhadapan yang mempersulit gerak kendaraan. Dari jam 4 sore sampai jam 7.30 malam, selama 3,5 jam, kondisi di jalanan wilayah ini tidak bergerak. Dan setelah bebas pun kami masih harus menempuh 100 km lagi untuk bisa mencapai Banyuwangi. Dan akhirnya sekitar 11.30 malam, kami baru tiba di sebuah penginapan di Banyuwangi dengan total lamanya perjalanan Semarang-Banyuwangi sekitar 16 jam yang tentunya sangat melelahkan. Keempat, Banyuwangi Kintamani Bali, 161 km. Keesokan harinya, sekitar jam 5.30 pagi, setelah mengecek kondisi mobil, kami langsung melakukan rapid antigen di klinik resmi terdekat dan di situ juga langsung bisa membeli tiket ferry. Setelah menunjukkan dokumen yang diperlukan ke petugas, kami langsung diarahkan menuju kapal feri untuk pemberangkatan ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan ketika mobil sudah diparkirkan, jangan lupa untuk menarik rem tangan dan mengunci mobil sebelum meninggalkan mobil menuju bagian atas feri. Dengan cuaca cerah dan ombak yang tenang, sebaiknya memang penyeberangan menggunakan kapal feri ini dilakukan saat pagi agar kita bisa menikmati perjalanan kapal dengan air yang tenang, cuaca yang cerah, dan dengan pemandangan yang indah. Selama kurang lebih 40 menit penyeberangan, kami pun tiba di Gilimanuk, Bali. Namun, kami masih harus melanjutkan perjalanan selama 3,5 jam lagi sejauh 137 km untuk menuju Kintamani Gunung Batur, melalui jalanan di pedesaan yang cukup sempit, menanjak, dan berkelok, dikelilingi hutan dan pepohonan. Setelah melewati jalanan pedesaan yang masih alami tersebut, kami pun akhirnya tiba di sebuah restoran dan kafe di daerah Gunung Batur. Untuk istirahat makan sambil menyaksikan pemandangan luar biasa di kaki Gunung Batur. Di Kintamani, Bali, kami menginap di sebuah villa di pedesaan yang memiliki akses pemandangan ke Danau Batur yang dikelilingi pepohonan dan tanaman bawang.
Sebagai informasi, di daerah Kintamani ini banyak sekali dijumpai lalat tanaman, sehingga saat makan sebaiknya dilakukan di dalam ruangan tertutup. Cuaca di daerah Danau Batur, Kintamani sore itu dingin, serta sering turun hujan. Dan beginilah kondisi mobil setelah melintasi perjalanan jauh dari Jakarta ke Kintamani, Bali, dengan jarak tempuh 1.200 km jauhnya. Kelima, Kintamani Denpasar, 100 km. Setelah bermalam, keesokan harinya kami kembali melakukan perjalanan menuju pantai Dreamland sejauh 90 km dari villa kami menginap. Kondisi jalanan cenderung lurus dan menurun sepanjang puluhan kilometer yang dikelilingi berbagai pepohonan dan perumahan warga di sekitar. Dengan memasuki kawasan Pecatu, kami pun tiba di pantai Dreamland yang memiliki pantai yang landai, pasir yang putih, dan batu karang yang besar. Dari pantai Dreamland, kami berjalan kembali menuju 3 tempat wisata lainnya di daerah Denpasar, yakni ke Pura Uluwatu yang punya tebing yang tinggi, ditemani sejumlah monyet yang ada di sekitar, ke Pantai Melasti yang mewah dengan pasir putih yang istimewa, selanjutnya ke Pantai Jimbaran untuk melihat sunset di sore hari sambil menyantap makanan di pinggir pantai. Namun sayangnya, di masa pandemi ini, sejumlah pantai di Bali tampak kurang terawat guys, termasuk di Pantai Jimbaran ini, yang terlihat adanya tumpukan sampah dan plastik. Kemudian setelah itu, kami bermalam di hotel di daerah Jimbaran untuk melanjutkan perjalanan besok pagi kembali ke Banyuwangi. Keenam, Denpasar Pantai Pulau Merah, 212 km. Keesokan paginya, kami terkejut dan membatalkan niat untuk berenang ketika 2 kawanan monyet besar muncul di kolam renang. Setelah melakukan pengecekan kondisi mobil, menata barang bawaan, dan mengisi bensin full tank, kami kemudian menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, Kota Banyuwangi. Sekitar jam 12.30, kami tiba dan istirahat makan siang di Banyuwangi. Selanjutnya, kami berangkat ke arah Pantai Pulau Merah. Namun, sebelum tiba di Pantai Pulau Merah, kami sempatkan untuk mampir ke Dejawatan untuk melihat pohon raksasa kuno sejak zaman Belanda yang sudah berusia ratusan tahun. Sekitar jam 2 siang, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Pantai Pulau Merah. Yang sayangnya, akses jalanan menuju Pantai Pulau Merah terkadang cukup sempit, tidak rata, bahkan banyak berlubang, yang membuat perjalanan harus dilakukan pelan-pelan. Apalagi saat hujan yang hari itu turun cukup deras. Di Pantai Pulau Merah, kami habiskan waktu selama 2 jam untuk bersantai, makan, dan minum kelapa. Kemudian sekitar jam 5 sore, kami berangkat menuju hotel di Banyuwangi untuk bermalam dan istirahat. Ketujuh, Banyuwangi Tawangmangu 500 km. Keesokan hari, jam 6 pagi, kami baru menyadari bahwa hotel yang kami tempati berada di pinggir Selat Bali yang banyak dikelilingi tanaman pohon kelapa, dan setelah check out, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Tawangmangu, Jawa Tengah dengan lamanya perjalanan sekitar 10 jam, sejauh 500 km.
Untuk menuju Tawangmangu dari Banyuwangi, kami harus menuju Probolinggo terlebih dahulu, melewati Taman Nasional Baluran yang sangat luas, yang sering dijumpai adanya truk yang mogok di pinggir jalan seperti ini. Setelah beberapa ratus kilometer berlalu melewati jalur biasa tanpa tol yang berliku-liku ditemani truk dan bis, kami pun akhirnya menemukan pintu gerbang tol Probolinggo Timur, di mana perjalanan selanjutnya akan diteruskan melalui jalan tol Trans Jawa, melintasi kota Surabaya terlebih dahulu sebelum menuju Tawangmangu. Setelah beberapa jam perjalanan di tol Trans Jawa dari Surabaya menuju Tawangmangu, peta navigasi kemudian mengarahkan kami untuk keluar pintu tol menuju jalanan biasa di daerah Madiun, kemudian melintasi Magetan untuk menuju Jalan Raya Sarangan. Di daerah Sarangan inilah terdapat banyak jalur jalanan ekstrim yang menanjak tinggi, turn left, yang bahkan sampai penuh kabut yang dingin. Pada saat itu, karena mesin mobil harus terus dipaksa bekerja keras agar mampu melewati tanjakan ekstrim disertai beban bawaan di mobil yang berat, akhirnya sesekali kami mengistirahatkan mesin mobil di pinggir jalan dengan cara mematikan mesin agar mesin mobil tidak menjadi terlalu panas. Dengan melintasi sejumlah kawasan pegunungan dan perbukitan, kita dapat melihat pemandangan yang sangat mengagumkan dengan udara yang segar dikelilingi berbagai tanaman hijau dan bunga di sejumlah lereng pegunungan. Perjalanan di seputar Sarangan Tawangmangu ini pun terus dilanjutkan sampai kami tiba di sebuah villa penginapan di Tawangmangu yang sejuk disertai kolam renang air hangat. Kedelapan, Tawangmangu, Jakarta, 573 km. Setelah 2 hari menikmati alam dan pemandangan di villa di Tawangmangu, dan setelah 9 hari perjalanan berlalu rute Jawa-Bali yang sangat melelahkan namun sangat menakjubkan, akhirnya pada hari ke-10 kami pun melanjutkan perjalanan pulang dari Tawangmangu menuju Jakarta. Di saat perjalanan pulang, kami menyempatkan diri dulu untuk berhenti di rest area terbesar di tol Trans Jawa, yakni rest area Pendopo kilometer 456B, Salatiga. Rest area ini memiliki fasilitas yang layaknya sebuah mall karena memiliki toilet yang nyaman dan bersih, berpemandangan bagus, serta lengkap menyediakan kebutuhan pengunjung dengan jembatan penyeberangan di kedua sisi jalan. Dan setelah menempuh jarak 573 km selama 10 jam perjalanan dari Tawangmangu ke Jakarta, sekitar jam 8 malam akhirnya kami pun tiba kembali di Jakarta sebagai penutup rangkaian 10 hari perjalanan rute Jawa-Bali ini. Demikian guys video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya ya, bye!